Halo semuanya, kali ini saya akan ajak Anda melihat sekilas suasana Kota Batam. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk Batam mencapai 1.260.785 jiwa. Dengan kepadatan 1.200 jiwa per kilometer. Kota Batam merupakan bagian dari kawasan ekonomi khusus, perdagangan bebas Batam Raya. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 40 tahun, penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat. Momen sebelum mendarat, di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, kita disuguhi pemandangan menakjubkan Kepulauan Riau. Setelah mendarat, kita akan melihat tanah Batam yang berwarna merah seperti ini. Bandara Hang Nadiem ini memiliki runway terpanjang di Indonesia, dengan panjang mencapai 4.025 meter, dan merupakan runway bandara terpanjang kedua di Asia Tenggara, setelah Bandara Kuala Lumpur. Perjalanan dari bandara ke kota, kita akan melihat suasana yang tidak terlalu padat dengan bangunan. Jalanan lebar, dan di kanan kiri masih terlihat banyak tanah kosong dengan pepohonan yang asri. Tiba di daerah perkotaan pun, suasana tidak terlihat begitu padat. Pulau Batam ini berseberangan dengan Singapura. Sangat terlihat di sana, bangunan-bangunan megah Singapura, seperti gedung Marina Bay The Bay. Untuk ke Singapura pun, cukup dengan naik kapal laut, dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Inilah pemandangan dari atas, di salah satu sudut kota Batam. Udara bersih, terlihat padat dengan bangunan, tapi belum seramai seperti kota besar lainnya. Di sini jarang terlihat ada tiang listrik, seperti di wilayah lain di Indonesia pada umumnya. Di trotoar pun jarang terlihat ada pedagang kaki lima, jadi cukup nyaman untuk jalan kaki. Saya coba keliling naik ojek, untuk menikmati suasana kota Batam. Tidak ada kemacetan sama sekali. Jalanan pun lebar-lebar, seperti jalan tol. Hal ini mungkin karena pembangunan infrastruktur di Batam masih belum berkejaran dengan kepadatan penduduk, jadi masih gampang membebaskan lahan untuk pembuatan jalan. Untuk kuliner di sini, menurut saya harganya tidak berbeda jauh dari Jakarta. Seafood, tentu saja banyak di sini, karena dekat dengan laut. Di Batam juga banyak mal besar. Dan perlu diketahui, di sini banyak wisatawan dari negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Tentu, pergi ke Batam adalah hal yang menguntungkan bagi mereka.
Dengan nilai mata uang mereka yang saat ini lebih tinggi, mereka bisa lebih leluasa berbelanja dan menikmati kuliner dengan harga yang lebih murah dibanding di negaranya. Di pusat perbelanjaan pun, banyak oleh-oleh dan jajanan dari Malaysia atau Singapura. Uniknya, mengirim barang dari Batam ke daerah lain lewat ekspedisi akan dikenakan pajak dengan total sekitar 17% hingga 40% dari harga barang, tergantung jenis barangnya. Jika kalian sedang berkunjung ke Batam, membeli elektronik seperti handphone, laptop dan semacamnya adalah ide yang bagus. Karena harganya lebih murah dibanding di daerah lain. Tapi menurut saya, bedanya tidak terlalu jauh. Jadi kalau kalian spend tiket untuk pergi ke Batam, hanya niat beli elektronik, saya kira kurang menguntungkan. Salah satu yang istimewa dari Batam, di sini banyak mobil yang harganya jauh lebih murah dibanding di daerah lain. Mobil tersebut dikenal sebagai mobil CBU, atau Completely Built Up, dari kawasan perdagangan bebas. Lebih murah karena adanya pembebasan pajak, seperti bea masuk, PPN, dan PPNBM dalam kawasan Free Trade Zone Batam. Mobil-mobil tersebut ditandai dengan plat berwarna hijau. Dan hanya bisa dipergunakan di wilayah Batam saja. Menurut warga, di Batam ini, suasana lumayan aman, cenderung tidak ada kejahatan jalanan, dan semacamnya. Keluar berkendara malam hari, biarpun sepi, masih tetap tenang. Namun menurut orang-orang sekitar, sekarang mulai banyak pencurian besi di fasilitas publik, seperti kursi di tempat umum contohnya. Wah, ini sangat disayangkan tentunya. Cukup di sini, jalan-jalan di Batam kali ini. Terima kasih telah mengikuti, sampai jumpa lagi di video lainnya.